Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Sekolah Sahabat Gema Pengharapan, Sekolah Sahabat Dewasa, Jakarta, Local Conference dan sekitarnya. Ya, masih bersama saya Pendeta Andreas Ginting. Ya, tentunya saya sangat bersuka cita dapat bertemu dengan para sahabat Gema Pengharapan pada hari ini, di mana kita akan belajar bersama mempelajari firman Tuhan, khususnya pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang kelima pada hari ini. Baik sahabat Gema Pengharapan, pada saat ini di studio telah hadir narasumber yang akan menemani kita di dalam pembahasan diskusi kita pada saat ini, yaitu Pendeta Martin Perangin-Angin. Ya, Pendeta Martin Perangin-Angin merupakan hamba Tuhan yang pernah melayani di Sumatera kawasan tengah. Demikian juga saat ini beliau sedang menyelesaikan studinya di IAS Filipina untuk program doktoral. Langsung saja kita sapa sahabat Gema Pengharapan. Shalom Pendeta. Salam Pak Pendeta. Apa kabar Pendeta Perangin-Angin? Luar biasa, sehat-sehat. Saya enaknya panggil apa ini? Pendeta Perangin-Angin atau Pendeta Martin ini? Tidak ada masalah Pendeta, yang mana aja. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Baik sahabat Gema Pengharapan, kita hari ini akan coba untuk membahas pelajaran kita kembali, yaitu pelajaran yang kelima. Bagi Anda yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada, pelajaran kelima yaitu berjudul Mengutuk Hari. Dan sebagai ayat hafalan dalam pelajaran kita ini terdapat di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan tertulis, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Untuk bacaan Alkitab sahabat Gema Pengharapan, Anda dapat juga membacanya di Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 10, kemudian di Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai dengan 14, demikian juga di Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 3, Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 11, Yakobus pasal 4 ayat 14, Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 21, dan Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-6. Baik sahabat Gema Pengharapan, sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi, mari kita bersatu sejenak, kita berdoa mengundang kuasa Tuhan memimpin dalam diskusi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami dapat gunakan bersama dengan seluruh sahabat Gema Pengharapan di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran kelima untuk sepanjang minggu ini. Sementara kami akan mempelajari pelajaran di tempat ini, biarlah kiranya kuasa Tuhan juga menyertai seluruh sahabat Gema Pengharapan, sehingga pelajaran pada hari ini memberikan satu dorongan motivasi bagi kami untuk tetap percaya dan bertumbuh di dalam iman, sementara kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhirnya, jadilah kehendak Tuhan atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Gema Pengharapan, kita langsung saja Pendeta Martin, sehubungan dengan pelajaran kita ini merupakan lanjutan ya, lanjutan bagaimana satu pengalaman Ayub ya, ketika dia menghadapi penderitaan ya, menghadapi kesengsaraan yang tentunya tidak biasa kita melihat kesengsaraan ini. Dan di dalam pelajaran kita ini ada ekspresi yang begitu dahsyat bila kita lihat ya, bagaimana dikatakan bahwa seolah-olah dia mengutuki hari ya, dan betul. Lebih baik dia rasa mati daripada hidup. Kalau kita lihat ini seolah-olah bahwa kematian itu merupakan satu jalan keluar lepas dari segala penderitaan ya. Dan ini sangat berbahaya juga sebenarnya Pendeta, karena sekarang ini kita lihat orang banyak juga berpikir bahwa lebih baik mati daripada hidup dengan penderitaan, dan ada keyakinan bahwa di balik kematian itu ada kebahagiaan di sana, dan ini sering disebut dengan teori kebakaran jiwa ya. Jadi jiwanya kalau setelah meninggal nanti dia ada kehidupan yang baru di sana. Nah, menurut pendeta bagaimana kira-kira? Seberapa jauhkah keyakinan kebakaran jiwa ini menembus budaya modern pada saat ini? Kalau kita lihat, nanti kita akan hubungkan juga ini
dengan penderitaan yang Ayub alami ini? Bagaimana menurut Pendeta Brangenangin? Ya, terima kasih Pendeta. Jadi, kalau saya cermati bacaan ini, yaitu kisah tentang Ayub ini, ini sebenarnya kenapa sampai Ayub juga sebutkan seperti dia mengutuk hari, karena memang secara manusianya itu, dia sudah sampai kepada level yang paling atas, ya secara pemikirannya itu, bahwa penderitaan ini memang seolah-olah sudah cukup berat. Sehingga memang kita lihat di dalam bacaan ini, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, bahwa disebutkan kalau bisa, sedapat-dapatnya, tidak usah saya dilahirkan. Atau lenyapkanlah kelahiran saya itu. Seolah-olah saya anggap ini nggak usah ada di dunia ini, supaya saya jangan merasakan begitu beratnya penderitaan ini. Berarti kalau kita simak dari cerita ini, itu artinya kalau kita sedang hidup, pasti selalu berdekatan dengan yang adanya pergumulan atau penderitaan. Hanya kembali kepada kita. Pergumulan yang kita hadapi ini tentu pribadi sifatnya, masing-masing berbeda kadarnya. Berbeda juga kadarnya bagi Ayub, tentu berbeda juga bagi saya. Nah, hingga dia katakan, ya kalau sebisanya, saya mati aja. Nah, ini perlu kita cermati, Pendeta. Saya pikir kita semua, pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, jangan seolah-olah, wah ini kan cerita Ayub. Ya, cerita Ayub ini, lalu kemudian dari kisah ini, dia punya beban yang berat. Dia punya penderitaan yang luar biasa. Seolah-olah mentalnya atau pikirannya tidak mampu lagi. Lalu kita ambil mau kesimpulan, lebih baiklah aku mati. Oh, tidak banyak atau banyak sekali yang kita saksikan di dunia ini seperti itu. Dia tidak mampu lagi ya menyelesaikan pergumulannya, persoalannya, penderitaannya, sehingga harus dia akhiri dengan kematian. Saya pikir di sini Pendeta kita harus cermati, bukan itu tujuan Ayub di sini. Dan kenyataannya nanti kan bisa kita lihat Ayub itu bukan bunuh diri. Ya, dia tidak bunuh diri, tapi kenapa dia harus nyatakan seperti ini? Seolah-olah, kalau boleh, janganlah aku lahir kian. Enggak saya rasakan ini penderitaan ini. Ini Ayub hanya menunjukkan bahwa penderitaannya itu sudah begitu berat sekali, Pendeta. Itu sebenarnya makanya kalimat ini muncul. Sudah begitu berat sekali. Nah, kalau dia sudah sampai kepada titik seperti itu, memang boleh saja dia sebutkan ya, kalau saya tidak lahir, kan saya nggak harus bertemu dengan penderitaan yang saya alami seperti ini. Jadi, garis bawahi, dia bukan mengutuk Tuhan di sini. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Tapi ya, kalau saya seandainya tidak lahir, kan saya nggak harus bersamaan dengan ini penderitaan saya ini. Anak saya ini semua hilang, kemudian harta semua hilang. Sekarang fisik saya pun wah luar biasa ini, penyakit ini gitu ya. Nah, tetapi di sini kalau kita hubungkan ke sana tentang kekebakaan ini. Iya, artinya apakah dia kalau ketika dia mengalami penderitaan yang begitu hebat ya, di dalam kehidupan ini, dia ingin agar ya seandainya bisa mati saja gitu. Dan apakah dengan mati ini menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan itu sendiri? Karena banyak juga sekarang orang berkeyakinan demikian, Pendeta. Bahwa lebih baik saya mati, mungkin mati tidak sesusah ini saya. Betul. Dan syukur-syukur ada pemikiran seperti konsep yang baik gitu. Tapi pada akhirnya dia juga berpikir bahwa sebenarnya kematian itu enak gitu. Karena sekarang ini di Korea ataupun di Jepang kita lihat ya, bahwa peningkatan terjadinya bunuh diri itu semakin tinggi ya. Dan adanya satu keyakinan bahwa kehidupan yang baru akan ada setelah kematian itu sendiri, sehingga kehidupan yang baru itu menawarkan tidak ada kesusahan seperti yang ada dialami oleh penderitaan hari ini. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Pendeta mengenai kebakaran jiwa menembus budaya modern sekarang ini? Jadi saya kembali dulu kepada titik awal dari tentang kisah Ayub ini, Pendeta ya. Prinsipnya yang perlu kita ambil di sini, maksud Ayub, dia katakan seperti itu ya. Seandainya kalau saya mati, kan saya nggak rasakan ini. Jadi pengertian itu yang perlu kita ambil dulu yang pertama, artinya kalau saya mati,
saya nggak rasakan ini, penderitaan ini sekarang ini. Nah, tentu ini kalau dihubungkan misalnya ke kebakaan jiwa, pendeta ya. Karena memang kadangkala ya banyak orang yang berpikir, ya kalau saya matikan ya fisik saya ini nggak rasakan semua, tapi nanti kan saya bebas, roh saya bebas, misalnya begitu ya. Fisik saya nggak merasakan lagi. Ayub tidak berbicara soal itu di sini sebenarnya. Yang dia bicarakan ya kalau saya mati dan saya tidak akan rasakan ini penderitaan ini, berarti konsep Ayub tentang kematian di sini sebenarnya benar. Kalau misalnya dia mati, dia tidak akan rasa apa-apa. Kan begitu sekarang. Nah, tetapi kalau konsep dunia modern saat ini akan kalau mati, tapi rohnya bisa juga bergentayangan. Dan lain-lain sebagainya ini kan begitu. Nah, ini membuat satu persepsi yang salah, yang nggak benar lagi, sesuai dengan Alkitab, atau khususnya juga cerita tentang Ayub di sini. Nah, itu harus kita hati-hati juga dengan prinsip seperti ini. Nah, saya kembalikan ke sini, ke pelajaran sekolah sahabat kita ini. Kenapa Ayub katakan seperti itu? Dia hanya menegaskan saking beratnya ini, penderitaan ini. Kalau saya mati dalam konteks di sini ya, seperti ayat-ayat dalam sekolah sahabat kita ini, seperti Pengkhotbah 9 ayat 5 disebutkan sini ya, nggak tahu apa-apa. Kalau namanya kita nggak tahu apa-apa, kan kita nggak rasakan. Jadi karena begitu beratnya persoalan ini, Ayub ingin, kalau boleh nggak usah saya rasakan lagi nih. Nah, itu sebenarnya, tetapi bukan action dia itu supaya langsung ambil jalan pintas, langsung mau bunuh diri. Ini kan bukan begitu ceritanya ini tentang Ayub ini. Ya, itu pendeta. Jadi itu menjadi arahan ya, bahwa ketika Ayub mengalami penderitaan ini, walaupun ada perasaan bahwa sebaiknya lebih baik mati saja daripada hebatnya penderitaan ini, bukan memiliki satu persepsi yang baru ya, bahwa setelah dia mengalami kematian pun dia lepas dari segala penderitaan dan dia memiliki satu kehidupan yang baru, atau jiwanya itu bahkan tidak demikian ya. Betul, tentunya pendeta ya. Betul. Baik, jadi kalau begitu sebenarnya apa yang disebutkan oleh Alkitab sendiri mengenai kebakaran jiwa ini, dan bagaimana sebenarnya ajaran tentang kematian ini menurut Alkitab, pendeta? Ya, saya pikir bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, saudara boleh buka kembali Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kalau kita bertitik tolak dari firman Tuhan, pendeta ya, kita harus kembali ke sana, karena begitu kita jatuh ke dalam dosa ini kebakaran itu bukan ada lagi, kecuali nanti kalau Tuhan datang kali yang kedua, lalu dia membawa upah bagi orang yang punya iman kepadanya, maka akan hidup selama-lamanya. Tapi penawaran setan di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 5 ini secara khusus di sana, yang bisa mengelabui kita manusia, ya, inilah yang dipercayai banyak orang saat ini. Ya, bisa saja fisiknya mati, tetapi sesungguhnya kamu tidak akan mati. Tapi kamu juga akan sama seperti Allah, tahu yang jahat dengan yang baik. Nah, inilah penawaran yang disebutkan oleh setan di sini. Nah, bagi kita umat yang percaya, tentu kita nggak akan terganggu dengan prinsip setan yang ada di dalam Kejadian 3 ini. Kita tidak bisa tertipu dengan ini. Dan kita mau katakan itu adalah sarana yang digunakan setan waktu itu melalui ular. Tapi sesungguhnya inilah pernyataan setan, kamu tidak akan mati. Nah, kenyataannya saat ini banyak manusia mati. Nah, permasalahannya fisiknya diterima mati, tapi kadangkala mungkin sebagian rohnya enggak katanya. Wah, ini cukup jauh dari pengertian Alkitab. Ya, sebagaimana yang telah banyak kita tahu ayat-ayat ini ya, seperti Pengkhotbah 12 ayat 7 ya, debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengeruniakannya. Jadi bukan berarti ya bebas-bebas ya, gentayangan dan lain sebagainya. Jadi kebakaran itu tidak akan pernah ada bagi kita manusia sampai nanti Tuhan yang menentukan pada waktu kedatangannya kali yang kedua, orang ini layak masuk surga untuk hidup selama-lamanya atau tidak. Jadi itulah sebenarnya hakikat keadaan orang mati ya. Ketika seseorang mengalami kematian, artinya tidak ada lagi kehidupan total di sana ya. Tidak ada kehidupan. Tidak lagi kehidupan. Tinggal kita menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, lalu Tuhan akan menentukan kita mau hidup yang kekal atau ke penghukuman
ya atau kematian selama-lamanya. Baik, Pendeta. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu, di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan-Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan-Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa. Sahabat Gema Pengharapan yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita bersyukur ya, oleh karena pada hari ini kita dapat memiliki waktu kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan masih dalam pembahasan kita, pelajaran yang kelima dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, yaitu mengutuk hari. Dan tadi kita sudah lihat, pemirsa, demikian juga pendeta, tadi kita sudah melihat pembahasan sebagai awal ya, bagaimana kita, kalau kita baca di dalam Ayub pasal 7 ini, bahwa dalam ratapan Ayub, memang betul-betul sangat menderita dia menghadapi pergumulan itu. Kalau kita lihat ya, bahkan tadi kalau kita baca di Ayub pasal 7, ayat 7 mulai sampai dengan ayat ke-21, bila sahabat Gema Pengharapan ada Alkitab, boleh baca di Ayub 7 pasal 7 sampai 21. Di sana dia katakan, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Ayat 8, orang yang memandang aku, dikatakan oleh Ayub, tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau atau Tuhan memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ini ekspresi yang luar biasa kalau kita lihat ini. Dari seorang Ayub. Dari seorang Ayub, pendeta.
Nah, Ya. pertanyaan berikutnya pendeta, kalau kita bisa melihat penderitaan ini, ya, saya mau buat satu pertanyaan skala perbandingan ini. Kira-kira mana yang lebih buruk ini? Penderitaan Ayub atau penderitaan yang kita alami sendiri? Bagaimana kira-kira pendeta melihat kalau kita membicarakan mengenai penderitaan ini? Baik. Jadi, kalau kita berbicara tentang penderitaan, sebenarnya ketika kita telah jatuh ke dalam dosa itu artinya kepada siapapun kita ini. Tidak terlepas, artinya welcome, selamat datang menerima penderitaan di dunia ini. Tidak terlepas, siapa saja pun. Dia tidak akan bisa lolos dari yang namanya pergumulan dan penderitaan. Ini harus kita terima dulu secara prinsip, ya, pelajaran kita secara alkitabiahnya. Nah, kalau berbicara sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Pendeta tadi, ya, bagaimana ini soal penderitaan Ayub atau kemudian kepada saya juga gitu, mana ya. yang lebih buruk? Mana yang lebih buruk, ya. Saya menyikapinya begini, penderitaan Ayub tidak akan pernah saya terima penderitaan Ayub. Penderitaan Ayub juga belum tentu dia terima juga penderitaan saya. Penderitaannya Pak Pendeta juga belum tentu juga saya terima penderitaan Pak Pendeta. Belum pernah saya alami maksudnya. Jadi artinya di sini saya menekankan bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah relatif. Berbeda-beda. Berbeda-beda, masing-masing ini punya pengalaman masing-masing. Nah, saya pikir kalau kita cek tadi tentang Ayub, ya, anaknya 10 meninggal, hartanya hilang semuanya, fisiknya kemudian digerogoti oleh penyakit yang mengerikan, dijauhi dan dipersalahkan oleh sahabat, termasuk istrinya sendiri. Wah, ini kan sudah beban mental yang luar biasa. Ada orang yang kita lihat, ya, lepas saja atau pekerjaannya saja, ya, tidak baik, dia stres, kemudian menjadi orang yang gila, Pak Pendeta, ya. Banyak seperti itu. Tapi kalau saya cermati di sini Ayub, dia tidak gila. Hanya ekspresi dia sebagai manusia saja, memang ini beratnya ini luar biasa hidup ini. Dan kalau kita baca juga di dalam konteks pasal 7 dari buku Ayub ini kan hidup itu berat ini. Dia punya subtopik hidup itu berat. Betul. Nah, hidup itu berat. Nah, kalau berbicara soal seperti mana lebih berat, ini saya katakan relatif. Relatif. Karena bagi saya, kalau satu saja contohnya, hilang anak saya, mungkin saya akan katakan berat sekali pergumulan saya ini. Berat. Itu sebabnya kalau misalnya kita, saudara, kalau misalnya menghibur teman kita, misalnya, saya bisa merasakan penderitaanmu. Misalnya kita katakan kepada sahabat kita begitu. Simpati. Itu hanya sekedar simpati. Sebenarnya, kalau mau dirasakan, dibilang, ya, orang yang merasakan itu yang jelas merasakan pergumulan itu. Bukan saya. Nah, dalam hal ini, bukan saya. Jadi, hanya kalau kita menghibur dan memberikan simpati, memang ya boleh kita katakan, ya, saya merasakan apa yang kau derita atau rasakan hari ini. Ya, boleh kita sebutkan kepada teman. Jadi kalau misalnya pertanyaan itu tadi muncul, yang mana ini lebih berat? Itu saya katakan relatif. Karena bagi seseorang, kehilangan sesuatu misalnya, ini dia katakan berat. Kehilangan pekerjaan, hancur misalnya perusahaannya, ini berat. Nah, oke, bagi kita katakan, oh ini anak, penyakit, sahabat, istri, bagi Ayub ini berat juga bagi dia. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahi, Pendeta. Kenapa ini juga Tuhan izinkan juga dia lewati? Ya, ini Tuhan kan Maha tahu. Ya. Dan saya percaya di sini, Ayub ini bukan baru kali ini bergaul dengan Tuhan. Kenapa juga ada yang diterima Ayub seperti ini, di luar pengetahuan dia, tapi di belakang bermain antara setan dengan Tuhan. Kan ini tuduhan setan dengan Tuhan ini. Ini kalau Ayub ini kamu pagari dengan semua itu, dia akan setia kepadamu. Jadi tuduhan setan ini mau Tuhan rubuhkan atau mau Tuhan hancurkan bahwa tuduhan setan ini itu tidak benar, dan korbannya adalah Ayub atau alatnya adalah Ayub dalam hal ini. Dan Ayub nggak mengerti itu antara setan dengan Tuhan. Pertentangan besar. Ya, yang dia tahu adalah selama ini dia adalah orang bertuhan, dan itu boleh kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu. Dia orang bertuhan, orang yang setia. Nah, artinya orang yang bertuhan selama ini dan setia, maka ketika ada pergumulan ini, walaupun itu berat sekali bagi Ayub, seperti tadi dia ekspresikan itu seperti, ya, dia mengutuk harinya itu, kalau boleh nggak lahir kian saya atau saya meninggal, saya tidak rasakan ini. Itu saking beratnya. Nah, tapi kenyataannya bahwa Ayub ini tetap konsisten, dia percaya kepada Allahnya itu.
Nah, dalam hal ini. Jadi kalau misalnya ada muncul pertanyaan seperti itu, masing-masing pergumulan yang kita hadapi ini berbeda-beda kadang. Berbeda-beda ya. Dan berbeda-beda kekuatan kita dan hubungan kita kepada Tuhan dalam mengatasi itu. Jadi kita Ya. tidak perlu memperbandingkan Ya, penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Ya? betul, betul. Karena setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing dalam Porsinya penderitaannya masing-masing, masing-masing, betul. Jadi kalau seseorang mengalami penderitaan pendeta, bagaimana kalau tadi sudah pasti kita bersimpati. Artinya Ya. bersimpati ya turut merasakan ya. Betul. Kemudian bagaimana kita bisa juga pada saat yang sama Ya. memelihara empati. Ya, kalau simpati hanya sekedar mungkin secara verbal ya. Ya. Tetapi empati, bagaimana kita bisa memelihara empati ya, sementara ada saudara kita yang mengalami kesusahan seperti itu, pendeta. Ya, memang di sini dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini memang sedikit mulai masuk si Elifas begitu ya. Walaupun di dalam Ayub, ya? dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini, nanti minggu depan baru kita pelajari bagaimana seharusnya yang kita buat kalau kita simpati dan menunjukkan empati kepada saudara kita yang memang sedang bergumul dan menderita. Bagaimana gambaran Elifas di dalam hal ini? Ya, menurut pendeta kita secara umum masih yang kita pelajari di sini, Elifas itu adalah menyatakan simpatinya sebenarnya, tetapi sebagai sahabat, tetapi ujung-ujungnya caranya itu kurang tepat karena tetap saja pada kesimpulan yang dibuat oleh Elifas nanti bahwa ya apa yang diderita saat ini oleh karena akibat tingkah laku atau semua yang selama ini yang Ayub lakukan, kira-kira begitu. Padahal ada aspek yang ya juga. tendensinya seperti itu. Jadi kalau kita seorang sahabat sebenarnya kalau memberikan simpati, ya tidak harus gantinya menghakimi seperti ini. Padahal kita tahu kan ceritanya di sini bahwa ini adalah cerita atau artinya tuduhan setan dengan Tuhan kan begitu. Nah, jadi yang Ayub tidak tahu apa-apa sebenarnya ini, yang dia tahu saya hanya percaya kepada Tuhanku. Nah, dalam hal ini Ayub bukan tinggalkan Tuhan, bukan tinggalkan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau menghibur atau memberikan simpati, empati kepada saudara kita yang sedang bergumul, saya pikir itu harus ada tindakan nyatanya, terlepas dari ada soal menghakimi di sana. Sebaiknya dihindarkan ya. Dihindarkan. Contoh Pak Pendeta, kalau kita pergi melawat ke rumah sakit, misalnya ada seorang teman kita misalnya yang sakit, kanker misalnya. Wah, sampai kita di sana misalnya, kita prihatin, kita berdoa ya kepada saudara, kita sebutkan ya, kami sangat berharap supaya Tuhan akan menolong saudara. Berdoa juga saudara ya, berpuasa juga saudara ya. Kami selalu ada untuk saudara. Kami tahu bahwa sakit itu sangat sekali berat. Kami bisa rasakan itu. Tapi kan sudah ada dokter juga di sini mendiagnosa ini penyakit kanker ini karena ini misalnya dia sebutkan. Jadi ya kalau boleh kami juga datanglah supaya dikurangilah makan daging misalnya. Nah, ini kan sudah tendensinya seolah-olah yang sakit ini kebanyakan makan daging, makanya penyakit kanker. Ini bukan lagi kita empati, namanya begini. Ya, tujuan kita menghibur, tujuan kita menguatkan, tapi masuk sebagian menghakimi. Ini harus dihindarkan ya? Harus dihindarkan ini, saudara sangat menarik. Ada banyak saudara kita yang saat ini menderita yang kita tidak tahu. Banyak penderitaan, pekerjaan anak, penyakit, dan lain sebagainya lah. Banyak sekali ini. Dan kita harus tahu, kita masuk kepada dia, gantinya bukan menghakimi dia. Artinya kita jangan seperti Elifas ya? Iya, baik pendeta ya. Baik sahabat Gema Pengharapan, sangat menarik pembicaraan kita dalam diskusi saat ini. Dan kita akan teruskan pelajaran kita setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa.
Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Ya, masih bersama kami dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa bersama dengan saya Pendeta Andreas Ginting dan juga narasumber kita Pendeta Martin Parengenangin. Demikian juga pembahasan kita hari ini pelajaran yang kelima, pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu mengutuk hari. Sahabat Gema Pengharapan, tadi kita sudah melihat di dalam sesi sebelumnya bahwa pelajaran kita ini, ya, setiap orang memiliki penderitaan yang berbeda-beda, pergumulan hidup yang tidak sama, dan apa yang menjadi penyebab itu semua, banyak hal yang kita tidak pahami, ya. Sementara ada saudara-saudara kita, sahabat kita yang mengalami kesusahan, penderitaan, atau kesengsaraan, kita sebaiknya perlu menghindari sikap untuk menghakimi, ya. Baik. Karena memang seperti Elifas tadi sudah kita lihat, seolah-olah memberikan simpati, memberikan empati, namun pada akhirnya dia mencoba untuk menjadi hakim atas kehidupan seorang Ayub, dan dia mengambil satu kesimpulan bahwa penderitaan atau kesengsaraan Ayub ini disebabkan oleh dosa Ayub. Demikian ya Pendeta, ya. Iya, nah, betul. Sekarang kita masuk ke berikutnya Pendeta. Pertanyaan berikutnya mengenai kehidupan seorang Ayub ini. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Pendeta menjawab pertanyaan yang sangat mendasar atau eksistensial dari Ayub. Bila kita lihat di dalam pelajaran kita ini, dia ada mengungkapkan satu ungkapan, siapakah manusia? Ya, dia bertanya, siapakah manusia? Ya, kira-kira bagaimana menurut pandangan Pendeta mengenai pertanyaan eksistensial Ayub ini? Mengenai siapakah manusia itu? Baik, jadi kenapa ada muncul pertanyaan Ayub juga seperti itu, ya? Kalau dalam pelajaran kita ini kan seolah-olah dia juga seperti mengutip apa kata pemazmur atau Daud begitu, ya. Karena memang manusia ini adalah seperti kan biji mata Tuhan yang sangat berharga di hadapannya, ya. Tapi kalau kenyataannya dalam sekolah sahabat kita ini, walaupun muncul kalimat itu di buku Mazmur, ya, yang ditulis oleh ataupun cerita tentang Daud di sana, maka hal ini bukan berarti Ayub mengkopinya, kan begitu. Karena pelajaran kita ini kita sudah tahu semua bahwa buku Ayub ini adalah duluan ditulis daripada Kitab Mazmur. Ya, daripada buku Mazmur sendiri, kan begitu, ya. Tetapi kenapa juga Ayub masuk ke sana? Karena saya baca, ya, seperti dalam pelajaran kini, kita baca juga di dalam buku para nabi dan bapa misalnya, ya. Atau di dalam pelajaran kita ini muncul itu, ya, bahwa ya Musa itu menulis buku Kejadian dengan buku Ayub begitu, ya. Dia serentak. Nah, kalau saya baca kembali dalam Kejadian 1 ayat 26, kan di sini marilah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar Allah. Nah, kalau saya berbicara tentang manusia di sini,
memang kita ini sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Sangat berharga sekali. Ini yang pertama yang saya sebutkan. Karena dalam diri kita ini ada rupa dan gambar Allah. Dan kemudian dilaksanakan oleh Allah lebih jauh. Bahwa kita ini sangat berharga. Coba bayangkan kita telah jatuh ke dalam dosa, tapi sorga harus dikorbankan. Nah, artinya dalam hal ini kalau saya hubungkan pengorbanan Yesus misalnya dalam Matius pasal yang ke-28 Matius ke-20 ayat 28 ya. Matius ke-20 ayat 28. Lalu dihubungkan dengan Kejadian 1 ayat 26. Dalam kita ini adalah gambar rupa Allah. Ya, Tuhan sebenarnya buat kita ini supaya sesuai dengan sikapnya, karakternya. Tapi karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka diberikan juga ini kemewahan surga ini. Apa kemewahan surga yang saya maksudkan adalah anak tunggal Bapa itu sendiri. Penebusan ya. Penebus itu sendiri berdasarkan ya Matius pasal yang ke-20 tadi ayat 28 tadi. Jadi luar biasa kalau saya lihat di sini begitu berharga sekali manusia itu di hadapan Tuhan. Nah, berbicara soal itu, kenapa sampai Ayub pertanyakan seperti ini? Siapakah manusia? Saya bisa memahami konsep Ayub di sini. Walaupun dia katakan tadi, ini penderitaan yang cukup berat sekali. Saya terima, padahal saya juga ini ya selama ini yang saya tahu adalah yang baik-baik. Ya, saya percaya kepada Tuhan. Lalu dia katakan dalam kesimpulannya ini, sebenarnya ini mencetuskan kepercayaannya ini pendeta bahwa siapakah ini manusia ini? Sebenarnya di sini ada prinsip secara implisit yang mungkin kadang-kala kita nggak perhatikan secara serius. Dia hanya mencetuskan di sini bahwa di dalam kepercayaan itu ini cukup berharga sekali manusia ini. Dan dia percaya ini nggak akan lama yang saya alami ini. Itu tadi tersirat di dalam bacaan Alkitab kita tadi di dalam Ayub pasal yang ketiga. Dengan Ayub pasal yang ke-7. Dia katakan kalau ini cepat berlalu. Seperti uap. Dia juga yakini walaupun saya menderita ini bergumul sekali. Saya percaya juga ini nggak akan lama ini. Lalu siapa ini saya ini manusia ini? Gitu di hadapan Tuhan. Gitu ya. Itu yang disebutkan konsepnya di sini jelas. Bahwa begitu berharga sekali. Itu sebabnya dia percaya pasti ada pertolongan dari Tuhan ini. Artinya dia temukan nilai manusia itu sendiri ya. Jadi seperti yang pendeta tadi sampaikan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Berharga, betul. Bagaimana kita bisa memiliki satu motivasi ketika kita merasakan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan, pendeta? Ya, barangkali perlu juga kita pikirkan, memang kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sesuai dengan ayat hafalan kita sepanjang minggu ini kan, memang Tuhan kita adalah pencipta. Dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 ini kan begitu. Dia pencipta segala sesuatu termasuk ya kita. Tentu apa motivasi yang bisa membuat kita, mempengaruhi kita dengan meyakini bahwa kita ini berharga di dalam bahwa kita ini adalah berharga kan. Betul. Begitu di mata Tuhan. Seperti yang Pak Pendeta sebutkan tadi, memang ya kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Sebenarnya kalau saya menceritakan Kejadian 1 ayat 26 ini, kalau dalam diri saya ada gambar Allah, dalam diri Pak Pendeta ada gambar Allah, dalam diri saudara saya ada gambar Allah, sebenarnya ini juga bisa memberikan motivasi bagi kita. Berarti kalau saya menyakiti Pak Pendeta, itu kurang lebih menyakiti Tuhan sendiri. Menyakiti Tuhan sendiri. Nanti kan itu makanya muncul kalimat Tuhan ya, kasihilah sesama manusia dan kasihilah musuh dan sebagainya. Jadi konsepnya memang di sana bahwa memang kalau saya cubit atau sakiti misalnya suami saya atau istri saya misalnya gitu ya. Ini kan kurang lebih saya ini menyakiti Tuhan juga. Nah, sebenarnya motivasi yang seperti ini bisa menolong kita juga supaya bisa lebih berbuat baik kepada sesama gitu ya, kepada sesama gitu. Ini salah satu hal yang paling penting juga itu kita pikirkan ya. Itu kepada sesama ya. Kepada sesama. Bagaimana itu memberikan satu kekuatan bagi kita dengan merasa bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Cukup luar biasa sekali. Saya pikir ayat-ayat firman Tuhan seperti dalam buku Ayub ini juga dia cetuskan itu. Dia tetap percaya kepada Allah karena dia percaya Tuhan itu akan selalu menolong dia. Dalam hal ini pun, penderitaan atau pergumulan apapun nanti kita hadapi, kita harus percaya Tuhan ini menolong kita. Apalah itu pergumulan itu? Sementara pergumulan seluruh universe ini aja, alam semesta aja tentang dosa, dikorbankan Yesus. Baik. Bagaimana kehidupan atau kematian atau pengorbanan Kristus tadi membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu, pendeta? Iya.
Saya pikir kalau namanya sudah Allah kita itu, Raja kita, Bapa itu, udah berkorban bagi kita. Ya, kenapa ini tidak bisa menjadi satu motivasi dalam hidup kita? Supaya kita bisa tetap setia kepada Tuhan dan tidak akan pernah tinggalkan kepercayaan kita. Ya, seperti Ayub di sini, saya percaya dia percaya firman Tuhan yang walaupun mungkin belum selengkap buku seperti yang kita terima saat ini ya, karena zaman dulu kan begitu ya. Tetapi dia mengerti konsepnya bahwa apa yang aku terima saat ini, bahwa Tuhan izinkan ini tidak melebihi kekuatan saya. Dan kalau kita masuk kepada firman Tuhan ini kan sudah jelas dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 itu ya, pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya Tuhan izinkan sesuatu seperti itu kepada Ayub dulu, mungkin kepada kita, kepada pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, ada pergumulan, Tuhan izinkan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu dia, saudara mampu ini. Nah, dengan satu konsep, kita harus tetap percaya kepada Allah, kan begitu. Kita harus percaya bahwa saya bisa menjalani dengan bersama Tuhan. Nah, kenyataannya Ayub muncul dengan satu pemenang. Itu nanti berikutnya dalam pelajaran kita. Salah satu ayat-ayat yang seperti kita munculkan tadi, seperti anggaplah satu kebahagiaan kalau datang itu pencobaan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Kemudian berbahagialah dan bersukacitalah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Ya, Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai ke-15 di situ disebutkan di situ bahwa kenapa disebutkan seperti ini dan Ayub bisa bertahan terus nanti sampai akhir hidupnya sehingga kemenangan dan perubahan total terjadi. Ayub alami itu. Kenapa? Karena memang saya baca kembali ayat ini, saudara ya, Pak D. Saya baca di dalam ya 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, begini Pak Pendeta ya, kalau kita ada pergumulan, kita perlu berdoa, bukan hilangkan pergumulan ini, tapi minta Tuhan kuatkan saya bersama dia menjalani pergumulan ini. Pergumulan akan terus ada ini, ya di dunia ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih hidup seperti sekarang ini. Tapi mintalah kepada Tuhan, karena dia akan menolong kita, dan seiring dengan pergumulan ini berjalan, seperti Petrus katakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 di sini, bahwa tujuannya memang supaya jelas iman kita itu bagaimana gitu. Apakah tetap kita setia kepada Tuhan, atau sebaliknya kita akhiri diri kita dengan bunuh diri misalnya. Ini kan sudah cara-cara setan ini Pak Pendeta ya. Tapi harusnya kita tetap minta kepada Tuhan, dan dia akan tolong kita, lalu terjadi kemenangan seperti Ayub di sini. Baik, sangat menarik, puji Tuhan Pendeta, oleh karena pelajaran yang begitu luar biasa kita pelajari pada hari ini. Demikian juga pemirsa, tentu kita sangat diberkati dari pelajaran hari ini. Dan untuk yang terakhir ini, barangkali Pendeta Berangin-Angin bisa sampaikan satu dorongan sebagai kesimpulan bagi seluruh pemirsa kita di rumah. Baik. Para pemirsa kami dimanapun Anda berada, saya hanya menekankan bahwa memang ini pelajaran Ayub sepanjang minggu ini yang kita dalami di dalam buku firman Tuhan. Bagaimana penderitaan yang didapatnya ini adalah pertentangan di belakang antara setan dengan Tuhan. Ya, pelajaran ini menyebutkan kalau setan itu menuduh Allah, semualah manusia ini bisa setia kepadamu karena engkau berkati dia, itu ya. Itu sebenarnya berawal ini sehingga ya Tuhan izinkan, oke, sekarang hartamu dan lain sebagainya hakmu. Hanya nyawanya bukan hakmu. Nah, lalu terjadilah peristiwa ini kepada Ayub. Saya mau katakan kepada kita semua, saudara, bahwa pergumulan yang kita alami tentu berbeda-beda kadarnya, berbeda-beda. Mungkin saudara akan alami satu item dari yang seperti dialami oleh Ayub. Tetapi jangan pernah katakan, wah, kita ini akan saya menyerah ini. Bukan.
Tetapi harus kita katakan ini Tuhan pasti mengizinkan ini untuk melihat saya, apakah saya ini tetap setia kepada Allah. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa pencobaan ini bukan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan sudah tahu itu, makanya Dia izinkan. Nah, untuk itu mintalah kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau saudara memiliki pergumulan yang mungkin hanya sekian persen daripada Ayub, tapi kita sudah menyatakannya, wah ini sudah parah sekali, sepertinya kami tidak mampu. Mungkin banyak juga kita alami seperti itu, saudara pemirsa. Tapi ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kemenangan selagi kita berada di dalam koridornya. Artinya kita bukan balik mencemooh Tuhan, ini Tuhan ini tidak baik, ini bukan. Tapi justru karena kasih Allah itu diizinkannya seperti itu, muncullah kemurnian iman saya, dan orang-orang yang memiliki iman seperti inilah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Dan kalau nanti Dia datang kali yang kedua, kita harus percaya kita akan semua masuk dalam kerajaan surga. Saya berharap begitu kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan semoga Tuhan memberkati saudara di dalam kehidupan ini. Baik, sahabat Gema Pengharapan, kita akan berdoa tutup pada saat ini, dan doa akan disampaikan oleh Pendeta Parangin-Angin. Ya, baik, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada hari ini kami mendapat pelajaran yang sungguh berharga dari firman-Mu tentang kesaksian, bahkan cerita tentang sejarah bagaimana pergumulan Ayub ketika dia hidup di dunia ini. Setan menuduh Tuhan itu adalah memberikan bentengan terhadap kehidupan Ayub sehingga dia setia kepada Tuhan. Namun untuk membuktikan ini, Ayub harus menerima akibat itulah penderitaan. Tetapi kenyataannya yang kami tahu ya Allah, bahwa dia tetap berserah diri kepadamu, percaya kepada Allah. Maka Tuhan menolongnya dan memberikan kemenangan. Lulus dia di dalam ujian ini. Dalam hal ini ya Bapa, barangkali banyak juga pergumulan yang kami hadapi. Para pemirsa dimanapun saudara berada. Mungkin saudara juga banyak pergumulan. Namun kita percaya, kalau Tuhan izinkan itu, kita terima. Dan kita harus mengerti, Tuhan ini sungguh baik. Amin. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia menolong kita. Sehingga kita boleh lulus. Maka iman kita terbukti tetap setia kepada Allah pencipta dan penebus kita. Oleh sebab itu, bila mana saudara juga memiliki pergumulan, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan marilah kita tetap setia kepadanya. Maka bila mana Tuhan datang kali yang kedua, kita akan semuanya boleh hidup di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas kebesaran dan kebaikan-Mu. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu boleh memberkati kami, menolong kami untuk memberikan hikmat, untuk mengerti firman Tuhan. Maka dengan demikian layaklah kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan sorga yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Inilah doa kami ya Bapa. Semua kami sembahkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik sahabat Gema Pengharapan, demikianlah program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa kita untuk minggu ini. Kami pamit undur diri dari ruangan Anda, dan semoga pelajaran ini dapat menjadi satu dorongan bagi pemirsa sekalian untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap bertumbuh di dalam iman, dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami pamit undur diri dari ruangan Anda, dan salam dari kami, Tuhan memberkati.